Dokter Rama, jantungku berdebar kencang. Bisa periksa aku? Boleh. Dokter Rama, ngapain kamu ini? Tak jelas di balik baju. Gimana kalau buka bajumu biar ku bisa dengar jelas? Dokter Rama, kamu nakal. Mau menggodaku ya? Aku ngambek nih. Putri Ayu, kamu yang mulai. Jangan salahkan aku. Dokter Rama, aku mau kau mati. Kukira kau suka padaku, ratu malam yang mengiringmu. Tebak. Wanita sepertimu, ngapain main pisau? Kembali dan bilang Ratu Malam, walau dia Ratu Bayangan teratas daftar bayangan, tapi kami sudah berakhir. Kalau menggangguku lagi, jangan salahkan aku berpindah kejam. Dokter Rama, tolong bantu lihat laporanku. Kalian ngapain? Dokter Intan, Dokter Rama menggodaku. Tolong selamatkan aku. Aku menggodamu. Rama, dasar brengsek, cepat lepaskan Putri Ayu. Dokter Intan, kalau Anda tak masuk, kesucianku bisa hancur. Tenang. Rama, sejauh aku lihat, kamu terlihat sopan. Tak kusangka diam-diam kamu orang macam ini. Atas nama rumah sakit, aku memecatmu. Aku akan lapor polisi. Walau ayahmu direktur, kenapa harus percaya padanya? Dia itu cuma gadis. Apa dia mau mengorbankan kesuciannya untuk menuduhmu? Lagi pula aku lihat, kamu sudah begini. Masih tak mengaku, kamu. Hei. Hei, ada CCTV di sini. Coba periksa rekamannya. Periksa saja. Dokter Intan, lupakan saja. Untung Anda datang tepat waktu. Aku juga tidak terluka sedikit pun. Kali ini, maafkan Dokter Rama saja. Tapi, Lihat, dia saja tak protes. Ngapain kamu emosi? kamu Pasien kritis di IGD, cepat kemari. Setelah menangani pasien, aku akan memecatmu. Dah, padahal posisiku yang akan tetap karena ulahmu hancur lagi. Ahli nomor 1 daftar utama dan pemimpin utama sepertimu masih peduli posisi dokter magang. Hei, stop. Daftar utama dan bayangan itu, pemimpin utama itu sudah berlalu. Sekarang aku cuma orang biasa. Beberapa beban tak bisa dilepaskan. Aku awasi kamu untuk Ratu Bayangan. Saat dia datang, dia pasti membunuhmu. Masalah akhirnya datang. Ayah, bagaimana kondisi pasien? Pasien mengalami benturan keras. Tak hanya di otaknya, ada perdarahan tekanan tinggi. Tulang belakangnya juga patah. Tak perlu ditolong lagi. Tak perlu ditolong? Direktur Santoso, kumohon, tolong selamatkan putriku. Dia baru 6 tahun. Dia tak punya ayah sejak kecil. Dia belum menikmati hidup yang seharusnya dia nikmati. Kenapa begini padanya? Nyonya, jangan mempersulit direktur kami. Kemungkinan selamatnya kurang dari 1 per sejuta. Walau bisa diselamatkan, mungkin dia akan mati otak. Lebih baik biarkan dia pergi dengan tenang. Jangan. Direktur Santoso, kumohon. Tolong selamatkan dia. Tolonglah dia. Ayah cari cara, dia masih kecil. Anak ini masih ada harapan. Anak ini masih ada harapan. Rama, di depan keluarga pasien. Kok bisa kamu bilang hal seperti ini? Apa anak ini masih perlu ditolong? Apa Direktur Intan dan kami tak bisa lihat? Jangan ngawur. Rama, kamu ini dokter. Kamu harus tanggung jawab atas ucapanmu.
Pupil masih ada reaksi lemah. Meski denyutnya tenang, tapi masih ada getaran. Anak ini masih ada. Putrimu sangat kuat. Dia sedang melawan kematian. Dokter, putri saya apa masih ada kesempatan diselamatkan? Tak bisa 100% yakin, tapi 99% ada. Rupai belum kecoba persen tuh? Jadi, putri saya bisa diselamatkan. Jika tak ada hal tak terduga, berjalan lagi bukan mustahil. Dokter, aku mohon, tolong selamatkan dia. Kalau Anda bisa menyelamatkannya, Anda suruh aku apapun, aku rela. Gila, benar-benar gila. Kartulu 9% yang belum diangkat tetap, dokter magang beraninya membual di sini dan bicara besar. Nyonya, dia yang belum diangkat tetap, mana mungkin mampu selamatkan putrimu. Apalagi 99% yakin. Bahkan dokter terbaik datang, tak akan berani bilang hal seperti ini. Anda masih dokter magang. Anda masih dokter magang. Ya, belum diangkat tetap. Anak bocah tak tahu diri. Waktu magangmu mungkin harus diperpanjang setahun. Ayah, jangan perpanjang. Pecat saja. Tadi aku lihat saat bekerja dia melecehkan perawat. Awalnya aku mau memberinya kesempatan. Tak kusangka dia ngawur. Aku sangat kecewa. Bagus, dasar kau tak kusangka kau sejijik itu. Benarkah? Ini tak seperti dirimu. Ayah, aku lihat sendiri. Mana mungkin bohong. Baiklah, kumumumkan. Rama, kau dipecat. Kau bukan lagi dokter di sini. Pergilah, di sini tak ada urusanmu. Citra. Citra. Sabar. Ayo, biar mereka sendirian. Ayo, ngapain di sini? Tadi ku bilang ada 99% peluang. Karena tertunda, tinggal 80%. Orangnya udah pergi, masih bilang 80%. Kau dewa ya? Rama, jangan ngawur. Bisa kau pahami seorang ibu yang baru kehilangan anak. Jangan beri dia harapan palsu. Tiap menit tertunda, peluang turun 10%. Kau ibu anakmu. Tadi kau bilang dia baru 6 tahun. Belum nikmati masa muda. Sisa 70%, selamatkan atau tidak? Katakan. Selamatkan, kumohon, tolong selamatkan putriku. Rama, sampai kapan kau mau ngawur? Gila. Ya udah nanti, mana bisa diselamatkan. Direktur, siapkan ruang operasi. Sekarang. Ini. Direktur, kumohon, biar dia coba. Anakku udah begini, nggak bisa lebih parah. Direktur, jangan. Kalau ini tersebar, orang akan bilang kita terlalu agresif. Kau yakin? Sisa 60% tah. Siapkan ruang operasi. Direktur, Walau Rama ngawur, aku ikut ngawur kali ini. Kau bedah, aku bantu. dasar. Rama itu gila, direktur ikut gila. Apa perlu selamatkan orang mati? Dokter Andi, keluarga pasien masih di sini. Jangan banyak omong. Kali ini kulihat bagaimana dia mengakhiri ini. Kau sedang apa? Mengeluarkan cairan di otak. Turunkan tekanan intrakranial. Kau sungguh mau menyelamatkannya? Kukira kau hanya ingin ibu tunggal itu terima kenyataan sebagai penyangga. Tentu harus diselamatkan. Cuma bicara kosong atau sekedar pura-pura, aku tak bisa lakukan. Kamu ini, kalau bukan karena aku sakit di jalan dan kau menolongku, aku takkan ikut ngawur. Aku ambil bor, siap bedah otak. Tak perlu, saat bornya datang, dewa pun tak bisa menolongnya. Lalu bagaimana? Masa pakai jarum infus? Mana mungkin menembus tengkorak? Ya ampun, berhasil. Ya ampun, berhasil. Bagaimana dengan detak jantungnya? Detak jantungnya sudah berhenti 2,5 menit. Belum berhenti. Beri aku adrenalin. Tapi di alatnya Sangat lemah, sangat lambat. Alatnya tak bisa mendeteksinya. Beri aku tanganmu, tutup matamu. Semua konsentrasi, fokuskan ke tangan. Jangan berpikir, jangan bernapas. Fokus dan rasakan. ada.
Jantungnya berdetak. Rama, kau hebat. Lalu bagaimana? Selanjutnya, aku akan menusukkan jarum. Menusukkan jarum? Mengalirkan energi pada naga hijau. Harimau putih menangkap kelapa. Kura-kura abu menjajah. Merak merah mengalir. Empat jarum sakti dari legenda. Ram, siapa kau sebenarnya? Ayahku seumur hidupnya meneliti 4 jarum sakti. Saat di ujung nyawa, baru dia paham dan cuma bisa 1 jarum. Kamu masih muda, malah bisa 4 jarum. Rama Pratama, siapa kamu sebenarnya? Jantung dan tekanan darahnya kembali. Gadis ini hidup. Sudah kuperbaiki meridian yang rusaknya. Sudah aman. Segera akan sadar. Tabib Rama, jadikan aku murid. Dokter Rama, Direktur. Putriku bagaimana putriku? Nyonya, harap sabar. Sebenarnya putri Anda sudah tiada. Salahkan saja orang ini. Dia tak biarkan putri Anda pergi dengan tenang. Bukannya kau bilang ada 70% peluang selamatkan anakku? Kenapa bisa jadi seperti ini? Kau penipu. Rama, pantangan dokter adalah memberi keluarga pasien harapan besar. Dunia medis tak cocok untukmu. Rama. Anaknya sudah tiada. Kau malah menyiksanya. Kau sungguh kejam. Ayah, habislah. Ayah main-main dengan Rama, malu-maluin saja. Jangan ngawur. Nyonya, jangan emosi. Mana mungkin aku tenang. Anakku sudah tiada. Kuberitahu, operasinya sukses. Gadis kecil ini selamat. Apa? Ya, operasinya sukses. Anak Anda sudah selamat. Direktur, apa itu benar? Anda tak bohong. Sebagai direktur, ucapanku akan kupertanggungjawabkan. Rama menyelamatkan gadis itu. Tentu saja, kali ini berkat Rama. Walau diselamatkan, tapi seharusnya jadi koma kan? Dalam kondisi ini, hanya koma saja sudah merupakan keajaiban. Tak apa walau koma. Asal putriku bisa hidup, itu lebih penting dari apapun. Anak Anda bukan koma. Itu. Ibu. Citra. Mana mungkin, tadi dia sudah mati. Sekarang kok bisa sehat dan lincah? Bagaimana caramu? Aku kemasi barang dulu. Ngapain kemasi barang? Pergi dong. Bukannya mau memecatku. Tabib Rama, jadikan aku muridmu. Kemampuanmu rendah, usiamu tua, tak pantas jadi muridku. Tabib Rama, bicaranya perhatikan perasaanku. Itu fakta. Tindakanku kali ini, di tempat ini, adalah yang terakhir. Aku akan pergi. Kau mau pergi? Aku sudah di sini diam tenang setahun. Saatnya pergi. Soal tindakanku kali ini, harap rahasiakan. Aku tak mau repot. Aku tak peduli caramu. Harus buat Rama tetap di sini. Ayah, dia cuma beruntung selamatkan gadis itu. Lagi pula dia itu berkelakuan buruk. Urusan kelakuan apa? Dengar ayah.
Rama Pratama itu pasti orang yang sangat berharga. Ayah katakan begini, kalau dia pergi, kita putus hubungan ayah anak. Ayah, putus hubungan ayah anak, ayah. Ayah serius. Ayah. Ayah. Udah bangun, minum dulu. Mau bikin aku melepuh ya? Maaf, aku nggak sengaja. Biar kulap. Maaf ya. Untung nggak melepuh. Aneh ya. Kok hari ini baik banget? Nggak jadi memecatku? Lagi pula kita sudah kerja bareng setahun lebih. Ya, dan hari ini kamu berjasa. Jadi aku putuskan nggak memecatmu. Nggak memecatku? Asal kamu tanda tangan, langsung jadi tetap. Ini kan juga impianmu kan? Mengingat pendidikanmu, nggak bisa jadi tetap. Ini juga bisa dibilang aku memberimu jalan pintas. Tanda tangan. Kamu. Asal tahu saja, soal jadi tetap, aku nggak tertarik. Lagi pula, aku akan segera pergi. Ini surat resignku. Permisi. Rama, dasar brengsek. Kalian, Kamu. Putri Ayu, ini cuma kecelakaan. Bukan seperti yang kamu lihat, jangan bilang ke orang lain. benar-benar kecelakaan ya. Kecelakaan berciuman. Kecelakaan jatuh di sofa. Kalau aku telat beberapa menit, apa baju kalian juga kecelakaan dilepas? Rama, cepat jelaskan ke Putri Ayu. Malas jelasin. Kenapa? Kamu saus itu ya? Wanita biasa-biasa aja kayak dia pun kamu mau. Bukan gaya kamu. Tapi kalau kamu beneran butuh, coba pikirkan aku. Ratu Bayangan berpesan, aku harus penuhi semua kebutuhanmu. Jangan main-main. Asal tahu saja, aku sudah siap pergi dari sini. Kabari Ratu Malam, aku dan dia sudah berakhir. Jangan cari aku lagi. Ngomong sendiri ke Ratu Bayangan. Dia datang. Belum, tapi sebentar lagi. Aku harus cepat pergi. Kamu boleh pergi, tapi dia harus mati. Pria Ratu Bayangan, selain dia, tak boleh disentuh. Pria Ratu Bayangan, selain dia, tak boleh disentuh. Apa katamu? Aku akan membunuhnya. Maksudmu Intan Santoso? Aku tak ada hubungan dengannya. Kalau kau ingin membunuhnya, silahkan. Bukan urusanku. Dah. Kabari pengawal bayangan, habisi seseorang. Rama brengsek. Berani ambil ciuman pertamaku. Dia cuma pria mesum. Tapi dia mau resign. Kalau dia pergi, aku tak akan bisa melihatnya lagi. Bukan. Ini karena permintaan ayah. Makanya aku rela menahan gengsi untuk mempertahankannya. Benar, memang begitu. Aku tak mau memohon padanya.
Biar dia pergi. Aku tak percaya. Ayah sungguh-sungguh akan memutus hubungan denganku. Jangan gerak. Udah. Cuma bunuh orang biasa, malah kirim pembunuh. Daftar bayangan ke-50. Pimpinan gila ya. Cantik, kita main game ya. Ku lepas ikatannya, biar aku puas. Aku jamin kamu mati tanpa rasa sakit. Jangan teriak. Kalau teriak, lidahmu kupotong. Kumohon, jangan bunuh aku. Aku punya uang. Aku akan memberimu uang. Pergilah ya. Aku tak akan lapor polisi. Asal kau tak menyakitiku, aku tak akan lapor polisi. Lepaskanmu. Aku juga mau. Wanita secantik ini, aku sungguh tak tega. Tapi kalau tak membunuhmu, organisasi akan membunuhku. Manusia pasti mati. Sebelum mati, ayo bersenang-senang dulu. Tolong. Tolong. Jangan paksa aku membunuhmu. Meski kau mati, aku tetap bisa bersenang-senang denganmu. Makan pil ini. Nanti kau juga bisa tertawa. Jangan. Tolong. Jangan, tolong. Angin. Tak kusangka Putri Ayu sangat serius. Harusnya tak mengusiknya, malah melibatkan orang tak bersalah. Rama, akhirnya kau datang menolongku. Aku sangat takut. Aku takut. Sudah, tak apa. Ternyata kena racun melati, sulit diobati. Rama, aku panas. Tolong nyalakan AC. Bisa? Oke. Enggak. Jangan pergi. Aku tak mau kamu pergi. Mbak, kamu suruh nyalakan AC, tapi tak boleh pergi. Kamu mau apa sih? Atau nyalakan sendiri. Aku nggak tahu. Kurasa aku butuh kamu lakukan sesuatu. Kalau nggak aku bisa mati. Bisa bantu aku. Kalau ku bantu, Ratu Malam pasti akan kejar kita ke ujung dunia. Mbak, tetaplah tegar. Masa depanmu lebih baik. Nanti ada banyak pria tampan dan kaya yang mengejarmu. Nggak usah buang kesucianmu pada sampah sepertiku. Benar kan?
Salah, kamu bukan sampah. Kamu lumayan ganteng. Bukannya biasanya kamu paling benci aku. Pikirkan baik-baik. Kalau kita berbuat sesuatu, nanti kamu hamil besar. Periksa kehamilan sendirian, sedangkan aku diam-diam dengan perawat bermesraan. Gimana perasaanmu? Kamu bodoh ya? Jadi aku sarankan tenang. Cowok brengsek sepertiku nggak cocok buatmu. Biar masa depanmu tak hancur. Rama, bisa jangan resign? Kenapa? Gak rela. Mana ada, ayah bilang kalau kamu resign, dia putus hubungan denganku. Si tua itu bisa lakuin gitu. Entahlah, dia selalu melihat potensimu. Dia mungkin anggap kamu muridnya. Dia anggap aku muridnya. Iya, dulu pas gadis kecil itu sangat kritis. Dia masih percaya kamu, bahkan bantu kamu sendiri. Tanpa dia, kamu bisa selamatkan gadis itu. Sialan ya. Oke. Sialan dia. Kamu belum jawab. Bisa jangan pergi. Kalau aku pergi, orang daftar bayangan pasti tak melepaskannya. Misi sudah dikeluarkan. Kalau tak selesai, akan kirim orang tingkat tinggi untuk melakukannya sampai misi selesai. Oke, asal malam ini kamu bisa sabar dan tak mengincarku, aku bisa sungguh-sungguh mempertimbangkan untuk tinggal. Bilang seolah kamu yang rugi. Rama, aku tak tahan lagi. Aduh, seluruh tubuhku sakit. Rama, brengsek. Kamu ini pria apa bukan? Rama, aku sangat menderita. Seluruh tubuhku panas. Tolong buka ikatanku ya. Racun ini memang ganas. Sepertinya tak bisa terus menahan. Kalau tidak, pada tubuh akan berakibat fatal. Aku punya cara untuk membantu. Cara apa? Katakan. Kamu juga dokter. Kamu tahu ini hal yang wajar. Kamu tak mau mati meledakkan. Jangan pernah bilang orang lain. Kamu bisa ke kamar mandi. Aku tunggu di luar. Lagi pula, aku sangat bisa merahasiakan. Kamu ngapain? Bukakan. Oh ya, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan. Kamu... Orang itu sepertinya tak seburuk itu. Dokter, jantungku tak ada di dahiku. Maaf. Sini suntik. Kakak perawat, apa sakit? Nggak sakit kok. Kakak, pelan-pelan. Lihat, nggak sakit kan? Enggak sakit. Makasih, Kak, untuk kakak perawat cantik. Putri Ayu. Dokter Andi, ada apa? Aku punya 2 tiket konser Ratu Sari. Mau ikut? Ini apa? 7 hari lagi konser itu. Iya, konser Ratu Sari. Mana ada yang nggak penuh. Sekarang tukang tiket sudah jual 20 juta. Dan lagi langka. Aku repot-repot baru dapet. 20 juta? Gajiku sebulan cuma 4 juta. Aku harus kerja 5 bulan. Baru bisa beli. Kan ada ini. Asal kamu mau, yang satu ini untukmu. Kamu mau kasih ke aku? Tentu. Tapi dokter Andi, apa... bukannya harus kasih ke dokter Intan? Dokter Intan itu putri direktur. Aku cuma perawat, mana pantas. Intan Santoso dingin. Dia terlalu sombong. Aku malas ngomong sama dia. Aku lebih suka yang kayak kamu. Gimana? Mau? Dokter Rama, kok telat sih? Semalam kamu kemana? Semalam, aku ngapain? Kamu nggak tahu. Dokter Rama, kamu ini. Semalam kamu ngapain? Mana aku tahu. Kalau kamu begini lagi, aku nggak mau ngomong. Kamu ini pintar pura-pura. Rama, bukannya kamu sudah dipecat? Kok masih di rumah sakit? Siapa bilang aku dipecat? Aku sudah jadi tetap. Dokter tetap seperti kamu. Harusnya sopan padaku. Jadi tetap harus aku kabari kamu. Kamu. Oke, Putri Ayu. Biarkan dia saja. Mau ke konser Ratu Sari? Kalau dokter Rama ikut, aku ikut. Aku ngajak kamu. Apa urusannya dengannya? Aku mau dokter Rama ikut. Dokter Rama mau ikut. Nggak minat, kalian aja. Aku nggak ikut. Ya udah,
Aku juga nggak ikut. Maaf, Dokter Andi. Atau cari yang lain aja. Oke, nggak usah. Di rumah sakit banyak perawat yang mau ikut. Nggak butuh kamu. Kamu yang mancing dia. Ngapain bawa-bawa aku? Kamu gila ya? Kamu tega aku digodain. Kamu nggak cemburu? Cemburu? Bukan urusanku. Pria yang tak jujur. Aku tak jujur. Katanya biar aku bunuh. Tapi kamu malah turun tangan. Ya, aku tak jujur. Kamu beneran mau bantu dia? Semalam cuma permulaan. Kalau kamu batalkan perintah pembunuhan, aku bisa berutang budi. Kamu peduli padanya. Putri kesayanganku, gimana caramu? Caranya apa? Orang sehebat Rama, kita takkan bisa menahannya. Tak disangka hari ini dia tetap kerja. Ayah penasaran, apa yang kamu lakukan padanya? Lakukan apa? Nggak ngapain kok. Cuma minta dia tinggal, dia langsung setuju. Benar nggak ngapain? Ayah, ekspresimu kenapa? Ayah kan bukan orang kuno. Karena kamu bisa menahannya dengan mudah. Ayah cuma bisa simpulkan satu hal. Kesimpulan apa? Dia suka kamu. Dia suka aku. Ayah, kalau ngawur lagi aku marah. Ayah ngawur apa? Aduh, kok kamu kurang percaya diri? Setidaknya kamu, Putri Pratama Santoso. Ayah dan ibumu waktu muda gak tahu bikin berapa orang terpikat. Kamu ini warisi gen bagus kami. Disukai cowok, itu wajar kan? Aduh ya, kalau ngawur lagi, aku beneran marah. Wah, gawat. Ternyata putriku ini suka sama Rama. Ini kan pas. Aduh ya, ngapain kagetin gitu? Aduh, kaget aku. Ini bukannya tiket konser Ratu Sari? 2 tiket konser Ratu Sari ini ayah susah payah dapatkan. Tadinya ayah mau pergi sama ibu. Sekarang kasih ke kamu saja. Buatku. Oke, aku pergi sama ibu. Aduh. Bikin pusing. Ngapain pergi sama ibu? Terus kenapa kasih 2? 1 saja cukup. Otakmu ini gimana mau cari pacar? Kenapa nggak ajak cowok pergi bareng? Misalnya Rama. Tapi hubungan kami kayaknya belum sampai situ. Apalagi aku yang ngajak. Nggak usah tapi-tapian. Cuma rekan kerja biasa nonton konser bareng. Jangan dipikirkan. Jangan mikir macem-macem. Tenang saja, ya kan? Oke, aku pergi dulu. Anak muda sekarang pacaran aja nggak bisa. Untung dia anak perempuan. Kalau anak laki-laki, semua trik pacaranku pasti kuwariskan semua. Sepertinya nanti aku suruh ibunya ngasih dia arahan. Kamu peduli padanya? Tahu kenapa aku berhenti? Jangan bilang alasan pelise bosan membunuh. Benar, aku memang bosan membunuh. Saat aku 3 tahun, guru mengajariku titik lemah tubuh yang bisa membunuh. Tapi tangan manusia bukan cuma buat membunuh, seperti aku sekarang. Jadi dokter menyelamatkan nyawa. Bukankah lebih baik? Juara daftar utama, pemimpin utama, bicara begini, gak malu? Malu tentu saja. Kalau di masa kejayaanku dulu, aku pasti akan meremehkan diriku sekarang. Tapi manusia itu rumit. Bisa berubah dan merenung. Sampai sekarang aku merasa diriku baik-baik saja. Untuk kakak perawat cantik. Ada hal yang tak bisa kau hindari. Jadi ku tegaskan, Putri Ayu, batalkan perintah pembunuhan. Kalau kau tak mau semua orang daftar bayangan cacat, tentu termasukmu. Peringkat 9 daftar bayangan, Putri Melati. Kau ingat aku,
10 tahun, kucing liar yang kutemukan di jalan kini sudah jadi gadis dewasa. Kalian, Dulu di pinggir jalan kucing liar yang kutolong, kini sudah jadi gadis dewasa. kalian, ini apa? Kami... Dokter Intan, jangan asal bilang ya. Aku dan Dokter Rama bukan seperti yang kamu kira. Aku selalu mengagumi Dokter Rama kamu. Oh, begitu. Aku datang di waktu yang salah. Aku pergi, lanjut saja. Bukan, kamu. Kamu sungguh menyebalkan. Apa manusia benar bisa berubah? Bukan, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kamu kira. Dokter Rama, sepertinya kamu tak perlu menjelaskan padaku. Apa yang kamu pegang? Bukan urusanmu. Oh ya. Kamu... Wah, tiket konser Ratu Sari. 2 lembar. Balikin. Kenapa? Mau ngajak aku ke sana? Jangan mimpi. Buat apa ngajak kamu? Cemburu? Aku cemburu. Gila. Aku cemburu. Oh ya Rama, aku peringatkan. Ini rumah sakit. Pacaranlah di rumah. Berusak suasana. Kalau ada lagi, kamu mau apa? Mau pecat aku lagi? Kalau ada lain kali, kenapa? Mau dipecat lagi? Aduh. Dengar ya. Itu Putri Ayu yang menyerang dan menciumku paksa. Bukan sawahku. Lagi pula aku dan Putri Ayu bukan pacaran. Dia itu cuma naksir. Kalau mau memecatku, mending memecat dia. Dia menyerangmu? Tak tahu malu. Dia itu cuma gadis. Masa dia mendekati duluan? Mungkin aku terlalu tampan. Alasan. Reaksi cepatmu itu, aku tahu. Masa dia bisa menyerangmu? Reaksiku tak selalu cepat. Kadang juga gagal. Kamu katanya tak bisa menghindar. Aku. Wanita emang repot. Sepertinya aku tak akan nikah seumur hidup. Sari, aku cinta kamu. Sari. 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 Lihat Sari di sana. Datang, datang. Sari keluar, Sari keluar. Sari, Sari, Sari. Sari, aku cinta kamu. Sari, aku cinta kamu. Rama, akhirnya kita akan bertemu lagi. Bawa sana Citra, hati-hati. Makasih. Minggir, minggir. Minggir sana. Bu, bisnismu lumayan ya? Lumayan, laku beberapa. Laku berapa sih? Laku belasan porsi. Belasan. Anak buahku terus menghitung loh. Laku 100 porsi. Ya. Pak, jangan ganggu kerjaku. Oke, tak ganggu. Tapi jualan di sini bayar sewa. Ini kan di pinggir jalan. Kok harus bayar sewa? Apa? Oke. Bang, mau berapa? Oke, ngerti. Gak banyak. Jualan sekali kasih 1 juta. Apa katamu? 1 juta. Nasi gorengmu 8.000. Laku 100 porsi. Plus minuman. Di dompetmu pasti ada 1 juta kan? Aku nggak butuh modal. Lagian, bukan tiap hari sepenuh ini.
Kalian, ini sama aja kayak merampok. Apa bedanya? Merampok? Merampok apanya? Nona cantik, ini kan negara hukum. Jangan asal bicara. Nggak bayar juga boleh. Jangan jualan di sini. Kalau enggak, pas kamu jualan, temani kami bikin senang. Potong 500.000 sewa. Aku nggak jualan, gitu aja. Aku pergi sekarang. Hei, nggak jualan juga boleh. Tapi sewa hari ini harus bayar. Kalau enggak, Lepasin aku! Lepasin ibuku! Lepasin! Jangan! Bu, satu nasi goreng. Bu, mau nasi goreng? Paman datang! Paman baru pulang. Hari ini lapar banget. Ya, hari ini yang sayur, tanpa sosis, yang standar aja. Dokter Rama, aku. Ngapain lihat aku? Aku potong antreannya. bocah, hari ini ibu bos tak ada waktu buatmu. Pergi. Biar aku goreng sendiri. Hei kau, gak ngerti bahasa manusia ini. Aduh, sakit. Kalau nggak makan nasi goreng, ngapain kumpul di sini? Lepasin, aku orang Bang Dimas. Nasi goreng ini minyaknya harus panas. Kau mematahkan jariku. Baru harum goreng ini. Bro, habisi dia. Bro, serang. Aduh, terlalu banyak minyak. Suhu minyak pas, masukkan nasi. Bocah, kubunuh kau. Bang Kiki, dia pingsan, kena cangkang telur, tak bisa dilawan. Cepat lari, cepat lapor ke Bang Dimas. Nasi harum ini sudah siap. Paman Rama hebat. Sambil masak juga mengusir penjahat. Paman Superman. Paman bukan Superman, paman dokter. Maaf, Dokter Rama. Aku mungkin terlalu lancang. Tak apa. Ngapain tutup gerobak secepat ini? Gak buka hari ini. Orang-orang tadi pasti takkan tinggal diam. Untuk jaga-jaga, aku tutup saja gerobaknya. Kenapa? Jadi kamu gak buka lagi? Tetap buka. Cuma mau pindah ke tempat yang agak jauh. Pindah ke tempat yang jauh. Jadi kalau aku pulang kerja, mau makan nasi gorengmu harus jauh. Gak bisa. Tapi, Tak ada tapi. Tenang, biar aku yang urus. kamu urus. Kamu kan dokter, mereka preman. Kita tak bisa melawan. Tenang saja, mereka yang tak bisa melawanku. Bu Bos, 2 nasi goreng spesial dan 4 botol bir. Siap. Bos juga ada hari ini. Kalian berdua cocok banget. Anaknya juga imut dan pintar. Bahagia banget bikin iri. Bahagia banget, iri deh. Nasi gorengnya kering ya. Siap, dipastikan kering. Ngapain bengong Citra? Ambil 4 botol bir buat pelanggan. Oke. Bang Dimas, mereka itu berani sentuh saudara Dimas Harimau. Emang udah bosan hidup? Tenang, aku akan membalasnya. Makasih Bang Dimas. Kalian
aturan yang kubuat. Sudah lupa semua ya? Apa aturan? Jangan ganggu yang lemah. Jangan sentuh yang bawa anak. Aku Bang Dimas. Lihat anak buahmu dipukul sampai begini. Jari juga patah. Bang Dimas, jangan abaikan. Anak buahmu kalau kamu begini akan kecewakan kami. Oke. Cuma kali ini. Jangan ulangi. Kalau ulang, kubiri kalian nanti. Nasi udah lama, pasti udah dingin. Biar ku panasin dulu. Gasnya udah dikit. Daripada panasin nasi, mending masak buat pelanggan. Nggak dipanasin nggak enak. Enak kok, harum. Lihat. Jangan asal pindah. Mereka ini bukan cuma pelanggan lama, tapi juga teman dengan persahabatan khusus. Kedai kecil ini, bagi orang sepertiku yang pulang larut malam, bukankah ini sebuah tempat berpulang? Pantas jadi dokter, bicaramu sangat puitis. Buatku yang sudah parubaya, seperti lagi lakukan hal yang sangat bermakna. Parubaya, jangan merendah, masih muda kok. Muda apanya? Anakku kan sudah besar. Boleh aku panggil Tata? Dasar anak ini, ngomong apa sih? Jari temanku. Kau yang patahkan. Iya. Kita harus buat perhitungan. Perhitungan apa? Kalau mau makan nasi goreng, kamu selalu diterima. Kalau cari masalah, aku siap meladenimu. Dasar bocah sombong. Ini Bang Dimas. Dimas Harimau, 15 tahun lalu, ketua 13 Jawara Selatan. Yang dulu di utara Myanmar, hancurkan 6 sindikat penipuan dan selamatkan 300 lebih warga di masa Harimau. Itu dia. Dulu pernah masuk berita, kok sekarang jadi kepala preman? Zaman sekarang. Aku kesini bukan cari uang keamanan untuk saudaraku. Satu jari. Lihat, cara resmi atau kekeluargaan? Kalau kekeluargaan gimana? Patah, luka ringan. Bayar 70 juta, beres. 70 juta. 70 juta. Walau bunuh aku tak bisa bayar. Pilih cara resmi saja. Cara resmi, gampang. Kau patahkan satu jari, aku patahkan 2 jari. Inilah cara resminya. Kekeluargaan saja. Tapi 70 juta terlalu banyak. Bisa kurangin. Biar aku cari cara. Bayar seadanya dulu. Sisanya jadi bunga. Tulis surat utang. Aku cuma punya 30 juta. Ambil dulu. Bocah, maksudmu apa? Bang Dimas sudah ngasih jalan. Jangan gak tahu diri. Serahkan kartu bankmu. Satu jari 70 juta. Terus nyawamu berapa harganya? Aku tahu kau hebat. Tapi yakin mau melawanku? Di sekitar jantungmu ada beberapa pecahan peluru yang tersangkut di posisi kritis. Operasi tak bisa mengeluarkannya. Setelah bertahun-tahun, sudah terbentuk banyak bekuan darah. Kamu, waktumu sudah dekat. Kau selidikiku? Bang Dimas, ada apa ini? Apa maksudnya waktumu sudah dekat? Aku tak tahu. Aku memang berencana merahasiakannya. Jangan Bang Dimas. Kalau kau pergi, bagaimana nasib kita? Semua salah kalian yang tak berguna. Bagaimana kau tahu? Dengan mataku ini. Matamu? Legenda ada yang punya mata surgawi, bisa melihat semua. Soal diriku ini tak ada yang tahu. Apa dia? Sekarang ku beritahu, aku bisa selamatkan nyawamu. Nyawa ini berapa harganya? Asal Anda bisa selamatkan nyawaku, itu tak ternilai bagi saya. Saya akan habiskan seumur hidup dan balas budi dengan nyawa saya. Bang Dimas, jangan ditipu. Cepat bangun. Diam. Bagus. Ingat kata-katamu. Rama, kau beneran bisa menyelamatkannya? Kau lupa, aku dokter. Bang Dimas! Bang Dimas! Terima kasih telah menolong saya. Saya bisa merasakan dengan jelas saya sudah sembuh. Mulai sekarang, Anda adalah orang tua kedua saya. Aku butuh kau lakukan satu hal. Silahkan. Kedepannya, ibu dan anak ini jualan di sini. Ku mau kau lindungi mereka agar tak ada yang menghalangi atau mengganggu mereka. Bisa kau lakukan. Mulai hari ini, seluruh gerbang selatan tidak. Seluruh kota bintang, bahkan seluruh negeri Nusantara. Siapa yang berani sentuh gerobak ini, itu sama saja membunuh orang tua Dimas Harimau.
Taruh di sana saja. Oh, baik. Mama, aku ngantuk. Oh, sini. Kalau begitu, aku... Shh. Mending aku pergi saja. Kalau aku pergi tanpa pamit, apa tidak sopan? Di rumah cuma ibu dan anak, aku pria dewasa, kurang nyaman. Mending pergi saja. Citra memang begitu, nyantuk langsung tidur. Baru kubiarkan tidur. Benar, sudah larut malam, pasti dia sangat ngantuk. Dokter Rama, Anda bukan cuma penyelamat nyawa Citra, hari ini juga sangat membantu kami. Aku sungguh tak tahu cara berterima kasih. Tak usah. Tak usah terima kasih. Tidak, harusnya. Di kartu ini meski cuma 30 juta, tapi aku harap Dokter Rama mau menerimanya. 30 juta. Tapi itu banyak. Berapa banyak nasi goreng yang harus kalian goreng untuk kumpulkan 30 juta ini? Lagi pula, Citra sekarang akan masuk sekolah dasar. Saatnya butuh uang. Tapi begini, aku merasa terlalu tak enak. Begini saja. Kalau Anda merasa tak enak, nanti kalau aku makan nasi goreng, selamanya gratis. Bagaimana? Baiklah, tiap hari makan sampai kenyang. Takutnya Anda bosan. Baik, jadi sepakat. Aku pamit. Dokter Rama, sudah malam begini. Atau Anda di sini saja tidur semalam? Sepertinya kurang baik. Badan saya bau keringat. Tak ada baju ganti. Jadi... Tunggu sebentar. Ini baju yang ditinggalkan oleh ayah Citra. Meski dia sudah tiada, tapi baju ini kusimpan dengan baik. Dan juga sudah dicuci bersih. Badan kalian hampir sama. Harusnya pas. Ini... Dokter Rama, apa aku akan memakanmu? Kau pria dewasa, kok malah malu-malu? Aku... Baiklah, aku ganti dulu. Dokter Rama, aku matikan lampunya ya. Matikan saja, istirahatlah. Anu, kalau tidur di sofa kurang nyaman, di sana. Tak apa, aku sudah terbiasa tidur di sofa di rumah sakit. Sepertinya hal ini mulai tak terkendali. Dokter Rama, kok bisa masuk? Kamu biarkan pintunya terbuka. Bukannya mau aku masuk. Aku takut kamu panggil malam nanti. Biar aku bisa dengar. Oh ya? Aku pergi saja. Jangan pergi. Kok bisa mimpi begini? Malu banget. Mama, bangun sarapan. Sarapan dari mana? Hah, Paman Rama yang buat. Dia mana? Paman Rama udah kerja. Oke. Mama, apa Paman Rama bisa jadi ayahku? Jangan asal bicara. Mana mungkin Paman Rama jadi ayahmu? Tapi teman sekolahku juga tak punya ayah dari kecil. Lalu ibunya cariin dia satu. Mama, Paman Rama bisa jadi ayahku. Kalau kamu mau, Paman Rama jadi ayahmu. Ucapan Mama nggak berlaku. Paman Rama sendiri harus setuju.
Kalau Paman Rama nggak setuju, dia nggak bisa jadi ayahmu. Oke, lain kali aku pasti tanya Paman Rama, apa dia mau jadi ayahku? Kok nangis? Kenapa nangis? Bukan urusanmu. Jangan-jangan masih marah padaku. Kau tak mengusikku, buat apa aku marah? Ayahku kembali kumat. Apa? Bagaimana kondisinya? Kenapa tak bilang lebih awal? Masuklah, dia menunggumu. Rama, kau datang. Suamiku, ini kan Rama kecil yang sering kau sebut. Ya, ini calon menantu keluarga Santoso. Bagus kan? Tapi sifat Intan, kita tak bisa memutuskan untuknya. Soal waktu. Lagi pula, aku cuma percaya Rama. Setelah aku tiada, dia pasti akan menjaga kalian berdua. Jangan ngawur. Saat kalian berdua ngobrol, tolong ingat, aku masih di sini. Ambillah. Apa Anda bercanda? Mau serahkan rumah sakit padaku? Ya, hanya kau yang pantas. Aku mana pantas? Aku ini orang luar. Rumah sakit ini harusnya diberikan pada putrimu. Ambil ini, aku tak bisa menerimanya. Aku tak mau. Ambil. Bagai orang biasa, ini sama saja dengan harta langit. Kau malah menolak. Walau harta langit bukan hakku, aku tetap tak mau. Rama, sifat Intan belum cukup dewasa. Tak bisa tanggung beban berat ini. Walau dia naik jabatan, pasti banyak orang tak terima. Dan membuat kekacauan. Jika langsung menjadikannya direktur, pasti merugikan dia. Dan merugikan rumah sakit ini. Apa mereka akan terima aku? Aku yakin kau pasti punya cara buat mereka terima. Pak Budi, jangan buru-buru berpesan, biar kulihat dulu. Meskipun ilmu medisku tak sehebatmu, tapi soal penyakitku, aku tahu sendiri. Sebenarnya setahun lalu, aku seharusnya sudah mati. Kamulah yang menambah umurku setahun. Aku sudah puas. Memang sudah tak bisa ditolong. Kalau kenal aku 2 tahun lalu, mungkin bisa bertahan 7-8 tahun. Awalnya aku masih berharap. Karena kau bilang begitu, sepertinya aku benar-benar tamu. Pak Budi, aku bisa bantu sedikit. Bantuan apa? Memperpanjang nyawamu 10 hari. Selama 10 hari ini, kau akan normal. Tapi 10 hari kemudian, nyawamu akan habis. Tentu, kau juga bisa pilih. Tergantung alat perawatan diranjang. Mungkin bertahan 2 bulan lagi. Aku pilih 10 hari. Sayang, ternyata aku selalu ingin beli motor. Kamu tak mau membelikannya, takut bahaya. Sekarang aku masih mau. Kamu mau membelikannya? Beli yang paling kau suka. Bagus, 10 hari cukup. Kita naik motor ke pegunungan. Putriku dan rumah sakitku serahkan padamu. Ayo. Aku. Tua bangka. Hidup ini selalu tak terduga.
Lihat, Dokter Andi, aku sibuk. Ngapain lihat ID-nya? Buat apa? lihat baik-baik. Wah, Dokter Andi, Anda naik jabatan. Oh, bukan. Sekarang harus panggil Kepala Andi. Biasa aja, cuma kepala saja. Siapa suruh pamanku jadi pemegang saham rumah sakit? Ini biasa. Kepala loh. Sekarang, selain direktur, Anda yang terkuat. Nanti aku harus bergantung pada Anda. Wah, kamu paling ngerti. Kepala Andi, ada perlu lagi. Aku mau ingatkan, nanti jauhi Rama, jauhi orang itu. Kenapa? Karena aku sekarang kepala, dan aku nggak suka dia. Tahu apa artinya? Artinya, Anda bisa memecatnya. Tapi sekarang Dokter Rama sudah jadi tetap. Selain direktur, tak ada yang bisa sembarangan memecatnya. Ya, aku tak bisa memecatnya. Tapi aku punya 100 cara untuk menghajarnya, biar dia pergi sendiri. Kepala Andi, Anda sungguh kejam. Anda berbuat begini, nggak takut kena azab. Apa maksudmu? Dokter Rama itu rajin. Nggak pernah menyinggung Anda. Bahkan, Anda sering memarahinya. Dia tak peduli. Tapi Anda, hal pertama usai naik jabatan, malah cari kesalahan. Kalau Anda tak kejam, siapa yang kejam? Anda, aku. Berani bicara begini padaku. Beritahu semua departemen, nanti ada rapat. Kabari semua departemen, sebentar lagi rapat. Dokter Rama, kemarin malam kamu kemana? Bukan urusanmu, jangan banyak tanya. Oke, tapi kalau kamu pergi ketemu wanita lain, aku bisa marah loh. Kalian berdua pacaran? Enggak, aku yang naksir. Kamu suka apa dari dia? Aku suka semuanya. Hah? Tunggu, Rama. Tadi kamu ngabarin mau rapat, maksudnya apa? Maksudnya rapat, sulit dimengerti. Direktur yang suruh. Bukan, aku yang ngabarin. 10 menit lagi ketemu di ruang rapat. Kamu ngabarin? Apa hakmu? Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu bisa panggil rapat? Karena sekarang, aku direktur rumah sakit ini. Apa katamu? Wah, Dokter Andi. Dokter Rama hebat banget, malah jadi direktur. Kondisi direktur ada penyakit lama, itu aku tahu. Tapi mana mungkin dia serahkan posisi direktur ke orang luar. Lalu Intang Santoso dianggap apa? Pasti ada yang aneh. Direktur, Rama, oh Rama. Permainan sepele ini, kamu sudah ketagihan. Tapi beberapa hari lagi, saat Ratu Bayangan datang, bagaimana kamu akan mengakhirinya? Ayah, kenapa ayah begini? Apa ayah pikir aku tak pantas mewarisi rumah sakit kita? Kenapa diserahkan ke orang luar? Secara resmi, mulai sekarang, aku direktur rumah sakit ini. Siapa setuju, siapa yang menolak? Aku menolak! Hehehe, aku cuma tanya formal, kalian malah serius. Ini cuma pemberitahuan, bukan konsultasi. Kalau ada keluhan, cari direktur. Tapi kalian harus cepat. Direktur saat ini mungkin sudah naik motor keluar kota. Ini surat penugasan. Tentu saja cuma salinannya. Dirobek pun percuma. Ini. Aku dan Pak Heru sudah kerja di rumah sakit ini 25 tahun. 16 tahun sebagai wakil direktur. Apa hakmu, dokter muda yang baru diangkat, tiba-tiba jadi direktur kita? Benar, masih terlalu muda, tak bisa diandalkan. Bagaimana dia memimpin rumah sakit kita? Dia jadi direktur, rumah sakit ini pasti bangkrut. Direktur benar-benar gila. Berisik, ribut apa sih? Kalau nggak suka, resign aja. Dengar ya, wakil direktur atau kepala, apa hak kalian berteriak di depanku? Ini keputusan direktur. Dokter Intan sebagai putrinya, dia nggak protes. Ngapain kalian protes? Aku ulangi sekali lagi. Mulai sekarang, aku direktur. Aku bisa memecat siapa saja. Bersikap baik padaku. Aku tak peduli siapa yang paling senior atau siapa yang paling banyak berkontribusi. Aku tak akan jaga muka kalian sedikit pun. Keterlaluan, aku resign. Jangan degabe. Resign itu kan keinginannya. Sekarang kerjaan di luar susah dicari. Gaji di rumah sakit ini juga bagus. Anda sudah tua. Kalau resign, pasti tak ada yang mau.
Jadi baik-baik di sini saja. Kau terlalu sombong ya. Dokter Intan, apa maksud Anda? Aku tak bisa anggap tak dengar. Semua yang hadir hari ini adalah inti dari rumah sakit ini. Kau baru jadi direktur, sudah menganggap mereka tak penting. Ayahku menjadikanmu direktur, tapi tak menyuruhmu kurang menghargai orang, kan? Benar, sombong sekali. Benar, sombong sekali. Dokter Intan, bagaimana menurutmu? Kalau Anda juga menolak, kita boykot dia bersama. Agar rumah sakit ini macet kecuali dia mundur. Benar, turun-temurun. Meski direktur benar-benar pensiun, harusnya dokter Intan yang meneruskannya. Kenapa harus kau? Aku dukung dokter Intan jadi direktur. Aku juga dukung. Jadikan dokter Intan direktur. Dokter Intan, kami tunggu perintahmu. Serahkan posisi direktur. Kau tak pantas di posisi ini. Aku serahkan. Harta besar ini datang padaku. Kenapa harus kuserahkan? Kalau aku tak serahkan, kau akan apa? Tidak mau serahkan juga boleh. Aku akan bawa semua dokter mengundurkan diri. Dan segera mendirikan rumah sakit baru. Lahan ini milik negara. Nanti kau takkan punya apa-apa. Dan karena tak bisa jalankan rumah sakit, tak bisa bayar sewa lahan negara, kau akan terbebani utang. Menakutkan. Kau sungguh mau begini? Benar, harus begini. Suruh dia serahkan. Ya, serahkan. Rama, kutanya untuk terakhir kalinya. Kau serahkan atau tidak? Baiklah, sepertinya aku tak punya pilihan lain. Kalau aku tak serahkan, kalian akan buatku bangkrut, terbebani utang. Benar ya. Ini surat tugas direktur. Aslinya. Kenapa tak sombong lagi ya? Ada tanda tangan dia. Bisa repot. Tak apa, nanti kita ke notaris. Tanda tangan ulang saja. Ya, nanti kau harus kerja sama. Dengar? Kenapa tak tanda tangan? Kenapa tak tanda tangan? Tak tanda tangan? Baguslah kalau tak tanda tangan. Kita tak perlu ke notaris. Aslinya aku mau tanda tangan setelah rapat. Siapa sangka reaksi mereka seberlebih ini. Sudahlah, aku tak jadi direktur. Menakutkan. Lalu kenapa masih di sini? Cepat keluar sana. Ini rapat pimpinan. Ini bukan tempatmu. Oke, aku pergi. Oke. Boleh ambil air kan? Orang macam apa ini? Sini direktur, tanda tanganlah. Baik. Tanda tanganlah. Menang! Aku kira kamu mau jadi direktur. Jadi pimpinan itu urusan banyak. Ribet. Karena kamu tak mengecewakan aku, ku beritahu ya. Ratu Bayangan segera ke Kota Bintang. Kurangi ketemu wanita lain diam-diam. Jangan salahkan aku tak mengingatkan. Rama, sudah selesai periksa ruang inap, malah ngobrol di sini. Kalau begini aku langsung memecatmu. Ya, aku segera pergi. Jauhi Rama nanti. Dia itu orang licik. Dia licik? Memangnya bukan. Dia menipu ayahku merebut posisi direktur, lalu berlagak di depan semua orang. Sok hebat. Awalnya aku mengaguminya. Kini kupikir dia cuma orang tak tahu malu. Kenapa tertawa? Apa Direktur Intan sungguh berpikir Anda bisa jadi direktur berkat diri sendiri? Kalau bukan aku, siapa lagi? Wanita baru 20-an, baru lulus 2 tahun, di rumah sakit ini juga andalkan ayahmu untuk cepat diangkat tetap. Pernah terpikir, kalau ayahmu langsung angkat Anda jadi direktur, berapa orang yang tak terima? Rumah sakit ini tak terlalu besar, tapi dengan faksi dan koneksinya, apa Anda bisa mengaturnya? Aku. Kalau Rama tak buat ribut, merusak semua koneksi. Anda pikir Anda bisa duduk di kursi itu dan diakui? Anda pikir dia lakukan demi siapa? Aku direktur. Mulai sekarang, aku direktur. Aku bisa memecat siapapun. Dokter Intan sebagai putri direktur, dia tak keberatan. Kenapa kalian ribut? Rama, kamu ini agak so hebat ya. Aku dukung Dokter Intan jadi direktur. Aku juga. Dukung. Kenapa tak tanda tangan? Jadi maksudmu,
Dia lakukan semua ini demi aku. Memangnya siapa lagi? Menyelamatkan orang lebih sulit dari yang dibayangkan. Kok kamu kesini? Kamu. Selain panggil aku bos, nggak bisa panggil lain. Aku bawa makan siang. Cepat makan, masih hangat. Mewah banget. Kamu sengaja bawa. Ngerepotin kamu aja. Nggak repot kok. Aku mau buka lapak. Kebetulan sekalian lewat. Kenapa? Nggak selera? Enggak. Cuma terharu banget. Nggak nyangka aku, Rama. Ternyata suatu hari terharu cuma karena nasi kotak. Ceparat, coba. Enak. Isiannya banyak. Makasih. Syukurlah, kukira nggak sesuai seleramu. Pas banget. Jadi, nanti aku boleh bawa tiap hari? Tentu. Kalian. Direktur, kenapa kesini? Direktur. Dokter Intan, kamu sekarang sudah jadi direktur. Memang muda dan sukses. Tentu. Oh, aku kesini bawa makan siang buat Rama. Sekarang waktu istirahat. Harusnya nggak ganggu kerja kalian kan? Rama, bukannya harusnya dokter Rama? Enggak kok. Rama, aku duluan ya. Oke. Apa dia benar-benar suka orang sepertiku? Sudah selesai periksa kamar dan sudah dicatat. Mohon direktur periksa. Aku maafin kamu. Maafin aku apa? Soal kejadian sebelumnya. Oh iya. Direktur, ada perintah lain. Belakangan ini, sepertinya dengan keluarga pasien sangat akrab. Makan bawaannya juga. Cuma satu bento. Bukan suap kan? Hah? Memang bukan. Tapi apa kamu tahu, seorang wanita bawa makan ke pria, maknanya bukan cuma bento segitu saja. Masa? Cuma keluarga pasien untuk berterima kasih. Cuma kasih bento. Ada makna apa? Masih pura-pura. Udah jadi direktur, jagalah sikapmu. Semua gara-gara kamu. Cuma bento. Ngapain reaksi gitu? Kamu bodoh ya. Dia suka sama kamu gak sadar. Sadar dong, kamu. Jangan asal pecahkan barang. Padahal kamu tahu dia suka sama kamu. Kenapa kamu masih makan makanannya? Udah dibawain. Kalau nggak dimakan, kan sayang banget. Kamu bakal bikin dia salah sangka. Lagian, rumah sakit kita nggak ada kantin. Kantin rumah sakit itu, aku nggak bisa makan. Lagian, kakek kantin itu, dia ada wasir. Tiap siang, sambil masak, dia garuk-garuk bokongnya. Pokoknya, aku nggak bisa makan. Aku pecat dia. Aku gantiin sama koki yang masak enak dan nggak ada wasir. Nanti kamu cuma boleh makan di kantin. Nggak boleh makan bento orang. Dengar nggak? Sok berkuasa banget. Biarin sok berkuasa. Aku nggak bakal manjain kamu. Kok repot amat sih, sok ngatur. Kamu... Kok nangis? Kalau orang luar dengar, bisa dibilang aku nindas kamu. Kamu emang nindas aku. Aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. 3 hari lagi, ini tiket konser Ratu Sari. Nggak mau kesana, buang aja. Seumur hidup, utang perasaan ini pasti nggak bakal lunas. Kak Ipar, kenapa akhir-akhir ini bad mood? Nggak. Jangan-jangan belum nembak Tuan Rama? Kak Ipar, aku orang kasar.
Maaf kalau omonganku kasar. Pria seperti Tuan Rama pasti nggak kekurangan wanita. Kalau kau mau menonjol, kau harus maju. Maju? Gimana caranya? Mie goreng, nasi goreng. Contohnya langkah pertama, kau harus buat hubungan intim dulu. Kalau begitu, Rama akan merasa aku wanita murahan. Walau aku sudah punya anak, tapi aku tak mau Rama menganggapku begitu. Kak Ipar, kau tak boleh terlalu langsung. Cari alasan saja. Cari alasan? Contohnya, aku ingat di Gunung Mie Sakura. goreng, martabak, nasi goreng, nasi goreng. 3 Wi lagi ada festival Sakura. Pemandangannya bagus. Cocok buat kemah. Kau bisa ajak Tuan Rama. Pas malam, tak perlu kujelaskan. Kak Ipar pasti paham kan? Mie goreng, nasi goreng. Apa aku pantas untuk Rama? Mungkin Dokter Intan lebih pantas. Statusnya juga lebih. Kak Ipar, kau terlalu merendahkan diri. Meski aku tak terlalu kenal Tuan Rama, tapi melihat kemampuannya, wanita yang pantas padanya sangat sedikit. Meski lawanmu seorang direktur, tapi di mata Tuan Rama, status sosial kalian tak ada bedanya. Apa aku benar-benar bisa? Soal cinta ini, yang penakut akan kalah, yang berani akan menang. Bisa tangkap peluangnya atau tidak, terserah dirimu sendiri. Nasi goreng, nasi goreng. Aku paham. Rian, lihat apa yang kakak bawa. Tante, pasien ranjang ini mana? Kamu belum tahu, pasien ranjang ini meninggal semalam. Meninggal? Iya, masih kecil, kasihan. Kakak perawat, apa ini sakit? Benar-benar nggak sakit? Makasih kakak perawat. Ini ranjang Anda. Putri Ayu, ngapain di situ? Nggak apa-apa. Kebetulan ya. Kemampuanmu hebat. Di rumah sakit besar, kenapa masih ada yang mati? Maksudmu Rian kan? Ya, Meski kemampuanku lumayan, tapi aku bukan dewa. Anak itu kelainan jantung bawaan. Dari tangan kematian, aku sudah menyelamatkannya berkali-kali. Tadi pagi, donor jantung dari rumah sakit pusat, kebetulan giliran dia. Sayangnya dia tak bertahan. telat ya. Ya. Kalau semalam dia bisa bertahan, hari ini bisa jalani operasi transplantasi jantung. Nasib itu memang tak adil. Kamu sedih kan? Enggak. Masih sok kuat. Terkadang lebih baik lepasin emosinya. Kalau ditahan, gampang sakit. Sok kuat. Ngomong apa sih? Lupa aku kerja apa. Aku ini pembunuh. Pembunuh ke-9 daftar bayangan. Terus kenapa kamu resign? Bosen jadi perawat. Mau coba hal lain. Coba-coba aja. Atau balik ke profesi asliku. Untuk kakak perawat cantik. Oh ya, ada yang minta aku kasih sesuatu ke kamu. Barang apa? Ulurkan tanganmu. Ini barang yang ditinggalkan anak itu. Nanti tolong hibur Putri Ayu. Aku yang menghibur dia. Kamu gak keberatan? Ngapain aku keberatan? Ini tanggung jawabku sebagai direktur. Harus jaga kesehatan mental semua staf medis. Aku serahkan padamu.
Sayang dia tak bertahan. Sudah seharusnya. Lagi pula aku masih berutang budi. Berutang budi? Karena kamu batalkan perintah pembunuhan. Mana mungkin aku tak berutang budi? Kukira kamu sudah lupa. Aku ini tak suka berutang budi. Aku bisa memenuhi satu permintaanmu. Utang budi pemimpin utama. Aku harus pikirkan baik-baik. Atau kamu traktir aku makan dulu. Boleh, aku tahu satu tempat. Aku tak mau makan nasi goreng. Sudah pulang? Salam, Ratu Bayangan. Kenapa panik? Apa aku semenakutkan itu? Berdirilah. Kenapa Anda pulang lebih awal? Kenapa? Kamu tak senang aku pulang? Tak berani. Tak berani? Kulihat kamu sangat berani. Padahal sudah 2 kali tugas kamu tak jalankan. Aku cuma tunggu waktu. Masih berani membohongiku. Ratu Bayangan, kumohon ampuni aku. Kau tak bisa bunuh Rama, aku paham. Lagi pula, dulu dia adalah petarung nomor 1 daftar utama. Aku tak berharap kau berhasil. Ya, aku bukan lawannya. Biar aku yang urus Rama. Tapi orang-orang di sekitarnya, kau tak bisa singkirkan. Untuk apa aku butuhmu? Ratu Bayangan, kumohon lepaskan aku. Lepaskanmu? Apa maksudmu? Aku ingin keluar dari organisasi. Apa kau lupa caraku? Tidak. Aku tahu kekuatanmu. Tapi selama ini, aku banyak berbuat untukmu. Aku tak pernah memohon padamu. Ini pertama kalinya aku memohon. Biar aku pergi. Aku ingin hidup seperti yang kuinginkan. Tahu apa artinya keluar dari organisasi? Apa artinya kau jadi buronan nomor 1 daftar bayangan? Dikejar seumur hidup, sampai mati. Tahu, tapi tetap pergi. Aku sudah yakin. Tak ada obat penyesalan di dunia ini. Aku paham. Mohon Ratu Bayangan mengabulkan. Satu lagi yang mau meninggalkanku. Brengsek. Sehubungan dengan hubungan kita selama ini, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Urat-uratku hancur. Bagaimana bisa lolos? Inikah kesempatan darimu? Aku memang ingin memberimu kesempatan. Tapi kau mengkhianatiku. Ini hukumanmu. Mulai sekarang, dalam 3 hari, kau jadi buronan utama daftar bayangan. Jika dengan tubuh cacat ini, kau bisa bertahan hidup, selamat. Kau bisa menjadi gadis biasa. Cari pria biasa. Nikah dan punya anak dan menjalani hidup biasa. Mengingat selain hubungan atasan dan bawahan, kita masih ada ikatan keluarga. Ku beri kau 3 menit. Lari saja. Setelah 3 menit, pengejaran resmi dimulai. Aku akan terus bertahan hidup. Semoga. Salam, Ratu Bayangan. Mulai sekarang, buru, Putri Melati peringkat 9, hidup atau mati. Baik, Ratu Bayangan. Seorang dokter, seorang wanita dengan anak, Rama Pratama. Seleramu memang unik. Kita simpan mereka untuk terakhir. Mainlah pelan-pelan. Nih, Buat banyak banget.
nggak bakal habis. Aku tahu kamu kerja keras kan? Cepat makan. Oh, oke. Ibu, kapan ibu tanya Paman Rama? Nanti pas tutup, ibu tanya. Ya, aku pengen cepat tahu apa Paman Rama mau atau enggak. Oke, main sana. Mas, boleh numpang duduk? Ya, tentu. Direktur? Kenapa? Nggak senang? Enggak kok, seneng kok. Cuma nggak nyangka di sini bisa ketemu Anda. Ayo, duduk. Ayo. Pantas kamu nggak makan nasi kotak rumah sakit. Masakannya enak banget. Rama, coba masakan baruku. Direktur Intan. Nona Sri, masakannya enak banget. Direktur Intan, bagaimana Anda bisa ke sini? Tentu saja Rama yang ngajak aku coba masakanmu. Aku tak memanggilmu. Kapan aku memanggilmu? Mungkin kamu lupa karena sibuk. Kamu pasti lelah hari ini. Makan daging untuk memulihkan tenaga. Biar aku saja. Nona Sri, bukankah kamu sibuk? Ngapain berdiri di sini? Direktur Intan dan Dr. Rama. Sekarang apa hubungan kalian? Hubungan kami? Apa kamu tak bisa melihatnya? Aku makan lauk ini. Mau coba ini? Memang tak terlihat. Rama memang begitu. Dia cuma malu. Biasanya tak begini. Ya kan? Dr. Rama, lusa ada festival Sakura di Gunung Sakura. Pemandangannya bagus. Ayo kita pergi camping ya. Camping? Kedengarannya bagus. Jangan. Rama, kamu tak boleh pergi. Kenapa tak boleh? Mohon Direktur Intan beri penjelasan. Karena lusa Rama harus kerja. Lusa dia harus kerja. Rama adalah dokter terbaik di rumah sakit kami. Tak bisa cuti. Tapi seingatku lusa Dokter Rama libur kan? Ya. Aku juga ingat lusa aku libur. Kamu? Jadi, mau pergi? Jadwal kerja saja dia pikirkan. Sangat licik. Wanita ini meski anaknya sudah besar, tapi memang cantik. Bodinya juga terawat. Lagi pula gimana kalau Rama suka yang begini? Jadi bukankah dalam cinta, semua bisa bersaing? Nona Intan, takkan karena kau muda dan cantik, aku akan mudah menyerah. Wanita itu repot. Mau kubur. Rama, kau belum jawab. Mau pergi nggak? Aku. Rama, jangan pergi. Kau sudah janji. Lusa kita nonton konser Ratu Sari. Aku belum setuju. Iya, kau sudah setuju. Rama kan belum setuju. Kita ke Gunung Sakura. Tak tahu urutannya. Dia janji ke konser denganku. Tak akan ke sana. Gunung Sakura apanya? Tadi kan bilang, dia belum setuju. Kenapa harus ke sana duluan? Dia juga belum setuju. Ke konser. Ke Gunung Sakura. Ke konser. Ke Gunung Sakura. Ke konser. Lepaskan. Sekarang dia harus setuju. Kau terlalu subjektif. Dia takkan setuju dan takkan pernah ikut kau ke Gunung Sakura apanya. Dia akan ikut aku nonton konser Ratu Sari. Cepat banget. Dia bilang enggak. Dia enggak bilang. Jadi dia bisa. Berhenti. Petugas datang. Petugas apa? Mana dia? Lihat baik-baik, dia kabur ke sini. Jangan berisik, ini Putri Melati peringkat 9, bukan gadis kecil. Hati-hati.
Ratu Bayangan sudah hancurkan urat tenaganya. Dia tak bawa senjata. Sekarang dia terluka parah. Mungkin lebih lemah dari gadis kecil. Putri Melati di daftar bayangan wanita tercantik. Nanti jangan buru-buru bunuh. Setelah kita berdua puas, baru bunuh. Oke, gitu aja. Serigala. Lama tak jumpa. Baru setahun. Tak lama. Kamu kenapa mengkhianati Ratu Bayangan? Aku tak mengkhianatinya. Kamu meninggalkannya. Itu khianat. Aku sungguh tak tega. Membunuhmu. Jadi, kamu akan melepasku? Tak bisa. Meski aku sangat menyukaimu. Tapi perintah Ratu Bayangan tak berani kutolak. Bukankah itu karena... Ya, daftar bayangan pertama dan kamu hanya peringkat 4. Kekuatan Ratu Bayangan di atas daftar bayangan dan utama. Dia sudah di tingkat dewa. Mantan daftar utama pertama di hadapannya hanya pantas berlutut tunduk. Di dunia ini, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Maaf, aku harus sendiri membunuhmu. Kekasihku. Daftar bayangan keempat, cuma ini. Banyak omong. Wah, ekspresimu bagus. Lihat ekspresimu ini, ada nuansa merasa sukses, percaya diri, dan bangga. Kamu bukan? Ekspresimu yang berubah-ubah ini sangatlah lucu. Bukannya kau mencintaiku? Kenapa menyiksaku begini? Kenapa tidak langsung saja membunuhku? Aku cuma ingin kenang-kenangan. Karena kau ingin mati, akan kubunuh kau sekarang. Lakukan saja. Tunggu. Aku punya rahasia yang lama aku simpan. Selalu ingin ku beritahu, sebenarnya aku juga menyukaimu. Sejak 8 tahun lalu, saat masuk gerbang bayangan, kau merawatku setahun penuh. Baru aku bisa beradaptasi. Kau penyelamatku. Terlambat. Kenapa baru bilang sekarang? Meski kau bilang begitu, aku tak bisa melepaskanmu. Karena tak ada yang berani melanggar keputusan Ratu Bayangan. Tidak. Aku tak minta hidup. Aku cuma minta sebelum mati, kau menciumku. Bisa? Kini keinginan terakhirmu sudah kukabulkan. Selanjutnya aku... Putri Melati, kau lakukan apa? Lipstik rahasiaku, rasanya gimana? Beracun.
Rama, semoga aku bisa menemuimu untuk terakhir kalinya. Mana Rama? Kan kamu yang buat dia lari. Kamu yang buat dia lari. Memang sih. Sudahlah, jangan tunggu. Balik, tutup warung. Hei. Kamu, Nona Sri, aku cuma nasihatin. Kamu kan sudah pernah menikah. Rama itu pria yang masih polos. Kalian tak cocok. Memang kenapa kalau udah nikah? Aku janda. Sekarang aku single. Lagian, siapa bilang yang udah nikah nggak boleh cari pria lagi? Tapi kamu kan udah punya anak. Memang kenapa kalau punya anak, aku bisa cari uang buat ngidupin dia. Aku gak bakal biarin dia jadi beban buat Rama. Dia bukan anak kandung Rama, ngerti? Rama gak bakal keberatan. Dia pasti bakal anggap Citra kayak anak sendiri. Lagian, kalau dia emang mau, aku bisa lahirkan anak lagi buat dia. Kamu? Aku direktur. Aku tiap hari sama Rama. Aku lebih dekat. Maaf ya, setiap habis kerja, Rama pasti makan di sini. Rama tak akan ikut kamu ke festival Sakura. Dia cuma ikut aku ke konser Ratu Sari buat nonton Ratu Sari. Ratu Sari apa? Dia kan cowok. Belum tentu dia suka Ratu Sari. Dengar. Di negeri Nusantara ini ada cowok yang gak suka Ratu Sari. Masih ada nasi goreng? Ratu Sari. Apa aku salah lihat? Aku juga penggemar Sari. Tapi setelah punya anak, tak bisa ngefans lagi. Kalian kenal aku? Kamu Ratu Sari aslinya? Iya, lusa ada konserku di Kota Bintang. Baru selesai latihan, mau cari makan malam. Statusmu setinggi itu. Kok ke tempat begini dan tak bawa pengawal? Bahaya kalau ketemu orang jahat. Makanan di hotel sudah bikin muak. Lagi pula, gerobak ini direkomendasikan oleh salah satu teman pentingku. Temanmu yang rekomendasi? Tempat seperti ini ternyata pernah melayani temanmu. Dia bahkan merekomendasikan untuk datang sendiri. Iya, dia sering kesini. Intan, takkan meremehkan gerobakku lagi kan? Duduklah dulu, aku siapkan makanannya. Aku ikut, bisa masak untuk idola, itu kehormatan seumur hidup. Enak. Oh ya, pas aku baru datang, kebetulan lihat kalian bertengkar karena pria. Aku penasaran, siapa sebenarnya yang sangat memikat, sampai kalian berdua, gadis cantik begini, bertengkar. Mau lari kemana? Ternyata kalian juga datang. Putri Melati, cukup sampai di sini. Kami bukan si bodoh jalan sakti itu. Jangan lakukan perlawanan sia-sia. Itu hanya menambah penderitaanmu. Aku cuma mau hidup. Apa aku salah? Anak malang. Dunia ini kejam. Yang salah dunia ini bukan kamu. Kumohon, biarkan aku hidup sebentar lagi. 3 jam. Tidak. 2 jam. Apa ada gunanya? Aku cuma mau temui seseorang untuk terakhir kalinya. Sekali saja. Adik, kamu gak apa-apa? Mana ayah dan ibumu? Ayah dan ibu mengusirku. Aku tahu satu tempat. Ada banyak orang di sana. Sama seperti kita. Aku ajak kamu. Mau ikut? Iya. Kakak, siapa namamu? Aku Rama Pratama. Maaf Melati, kami tak bisa melanggar perintah Ratu Bayangan. Jika dia tahu kami melepaskanmu, seluruh daftar bayangan mungkin takkan ada arti untuk ada. Aku tak bohong. Aku tahu pasti mati. Aku cuma ingin melihat seseorang sebelum mati. Harapan sederhana ini tak bisa. Tak bisa. Selamat tinggal. Aku sangat ingin melihat Karama. Pak, kelak. Ada apa ini? Aku juara 2 daftar bayangan, malah diserang diam-diam. Wajah lemahmu ini tak seperti dirimu. Karama. Apa aku bermimpi? Atau harapanku di saat ini didengar Tuhan? Kalau tidak, kenapa kau turun dari langit menyelamatkanku? Tuhan apanya? Karena aku menelponmu, kamu tak angkat. Jadi kuduga kamu celaka. Ternyata kamu masih sama sekali tak romantis. Sudah mau mati, masih minta romantis. Ayo, ku bawa pulang untuk diobati.
Itu kau, Pemimpin utama? Rama Jagat. Rama Jagat, namanya kuno banget. Dulu aku merasa terdengar keren, sekarang merasa kekanakan. Sering bikin gelar seolah dirinya hebat. Kekuatanmu tak diragukan. Sekarang Putri Melati buronan nomor 1 daftar bayangan. Karena sudah ketemu, takkan kuampuni. Bukankah dulu aku buronan nomor 1 daftar bayangan kalian? Kalian juga tak bisa apa-apa padaku. Kami tak bisa melawanmu. Jadi, sekarang Ratu Bayangan yang turun tangan langsung. Tak ada di daftar buruan. Lalu kalian tunggu apa? Rama, meski tak sehebatmu, tapi kami berdua. 1 nomor 2 daftar bayangan. 1 nomor 3 setelah Ratu Bayangan dan di bawahmu. Jika kami bersatu, kamu tak akan lolos. Kak Rama, bisa bertemu kakak? Aku sudah puas. Kakak tak tahu, sekarang kekuatan 5 besar daftar bayangan tak seperti dulu. Sedangkan setahun lalu, usai bubarkan istana utama, kakak tak berlatih lagi. Aku tak mau kakak dalam bahaya. Cepat pergi. Siapa bilang setahun ini aku tak berlatih? Aku terus mengawasimu. Selain bekerja, bukannya cuma tidur. Setahun ini aku selalu berlatih. Berlatih tak harus latihan fisik. Latihan mental juga berlatih. 2 bocah ini tak kuanggap serius. Pangkelang, berani? Berani. Soal harga diri. Serang. Kau ternyata juga masuk tingkat dewa. Tingkat dewa apa? Aku tak tahu. Kalian bicara apa? Sepertinya di dunia ini hanya Ratu Bayangan yang bisa menghukummu. Kami terlalu lemah. Tahu lemah? Ngapain bikin daftar bayangan dan utama? Di dunia ini ada yang lebih hebat. Mungkin di mata kalian aku cukup hebat, tapi di mata ahli tersembunyi aku cuma anjing. Jangan pikir sedikit kekuatan bikin kau tak terkalahkan. Aku beritahu, di batas kehidupan harus rendah hati. Benar kata Anda. Kami sudah sadar tak bisa mengalahkan Anda. Mohon habisi kami dengan cepat. Aku sekarang dokter, cuma menyelamatkan, tak membunuh. Jika Anda pergi, kami cuma gagal misi. Orang tak berguna. Ratu Bayangan tak akan melepaskan kami. Daripada mati di tangannya, mending mati di tangan Anda. Benar juga. Ratu Malam suka membelah orang perlahan, tapi aku cuma menyelamatkan. Bagaimana ini? Aku beri kalian jalan keluar. Katakan. Seperti aku, tinggalkan daftar bayangan. Tinggalkan Ratu Bayangan. Jika kami mengkhianati Ratu Bayangan, akan seperti kau terus diincar. Akibatnya tak terbayangkan. Walau Ratu Bayangan hebat, dia cuma 1 orang. Jika seluruh daftar bayangan hancur lebur, dia tak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih. Terluka parah begini, Ratu Malam. Ratu Malam, tindakanmu kali ini sungguh keterlaluan. Untung nyawanya selamat. Sepertinya menyelamatkan Putri Ayu habiskan banyak tenaga. Kak Rama, jangan tinggalkan aku. Aku di sini. Kenapa tinggalkan aku? Aku tak mau belajar bela diri. Aku juga tak mau membunuh. Aku hanya ingin bersamamu. Tuan Muda, ada perintah. Tolong jaga adik Ayu. Aku akan berkelana dengan guru besar. Kelak kau harus mengajarkannya di dunia ini kemampuan bertahan hidup. Baik, Tuan Muda. Jaga dirimu nanti. Kak Rama! Kak Rama! Jangan tinggalkan aku! Maaf Putri Ayu, dulu aku sangat sibuk, tak bisa menjagamu. Lagi pula dunia kejam, tak bisa menjagamu selamanya. Makanya aku menyuruhmu belajar kemampuan melindungi diri. Kini sepertinya aku yang salah. Rama. Rama. Putri Ayu. Kenapa dia jadi begini? Dia kecelakaan parah. Untungnya dia tidak dalam bahaya. Syukurlah. Intan, ayo keluar. Biar dia istirahat. Awalnya kupikir sainganku cuma Sri Dewi. Ternyata Putri Ayu. Bukan. Rama itu pria yang sangat lembut. Dia baik pada semua orang. Mungkin di hatinya, aku, Sri Dewi, bahkan Putri Ayu, atau pasien, itu sama saja. Orang yang butuh kelembutan dan perhatian. Tak ada yang spesial.
Sepertinya kita semua di garis start yang sama. Aku pasti akan berjuang. Sudah bangun? Minum air. Kalian berdua nggak ada kerjaan. Ngapain nunggu di sini? Kami cuma khawatir. Aku nggak apa-apa. Oh ya. Putri Ayu kecelakaan. Besok aku nggak mood menemani kalian. Konser Sakura besok? Kita nggak usah pergi. Oh ya, baguslah. Kalian berdua gimana bisa sepakat? Berkat nasihat teman, kini kami berdua sudah merelakan. Benar, aku takkan biarkan kau karena sedikit hebat membuatmu merasa kami memikatmu. Ya, jangan memikat. Teman kalian ini hebat juga, bisa membujuk kalian berdua. Jadi, mau kenal dia? Sudahlah, aku nggak tertarik. Kok kamu ini gak penasaran sama sekali? Asal tahu saja, temanku ini orang yang sangat hebat dan sangat terkenal. Dia sama aku nggak ada hubungannya. Kamu, Rama, berani taruhan denganku? Taruhan apa? Bisa ikut saja. Oke, taruhan apa? Taruhannya, setelah kau bertemu temanku, pasti kau tercengang. Apa kehebatannya? Kau berhasil membuatku penasaran. Besok, dia ajak kita makan. Dan dia minta bawa kamu. Oke, aku ingin bertemu dia. Bagaimana dia membuatku tercengang? Kapan kalian kenal teman kayak begini? Rumah ini kelihatannya kayaknya mahal. Nanti pas ketemu temanku, harus tenang. Jangan bikin malu. Intan benar. Nanti, biarpun kau heboh, harus tahan diri. Kalian ini sok misterius, seperti ketemu orang penting. Ayo, ketuk pintunya, biar kulihat. Ayo. Sari, ini dia yang kita bahas, teman pria kita. Rama, jangan terus menatap, tak sopan. Maafkan dia. Langsung lihat Dewi. Pantas dia terpesona. Oh, aku belum perkenalkan. Namanya Rama. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa, Ratu Malam. Kalian kenal. Jangan berdiri. Rama, ada apa ini? Kamu gak kangen aku sama sekali. Kangen. Terus kenapa gak cari aku duluan? Karena aku takut kalau nemuin kamu, malah makin kangen. Apa kamu tahu, selama kamu gak ada, aku sangat menderita. Sekarang kamu akhirnya kembali. Kita jangan pernah pisah lagi ya. Biar mereka berdua pergi dulu. Kita bahas soal kita nanti ya. Mending kita pulang dulu. Aku juga. Ada apa ini? Entahlah. Angin ya? Jangan pergi. Ketemu lagi kita berdua. Butuh kalian jadi saksi. Sari, kami tak tahu kalian sudah kenal. Jadi kami lebih baik tak ganggu kalian. Tolong biarkan kami pergi. Ternyata kamu juga bintang besar. Aku sama sekali tak tahu. Karena kamu tak pernah peduli. Tapi itu juga pesonamu. Biarkan mereka pergi. Tak mau. Susah payah aku kumpulkan kalian. Mana mungkin biarkan mereka pergi? Tapi urusan kita berdua. Tak perlu libatkan orang lain. Mereka bukan orang luar. Satu dokter, satu janda penjual nasi goreng. Rama, kamu meninggalkanku hanya untuk bersama wanita murahan ini. Ratu Sari, meski kamu bintang besar, tapi aku dan Sri Dewi tak akan menganggap statusmu itu lebih tinggi dari kita. Tolong jangan merendahkan kami. Kalau tujuanmu di depan Rama merendahkan kami dan mengunggulkan diri, kamu sangat salah. Aku mau bilang, aku tak tahu apa masalahmu dan Rama dulu. Tapi kalau dia rela bersama wanita murahan ini dan meninggalkanmu, itu berarti kamu lebih buruk dari kami. Putri 9. Tenanglah. Kenapa?
Kasihan sama dua kekasihmu itu. Bukan, mereka cuma teman biasa. Cuma teman? Berani bohong padaku? Berani bersumpah dua wanita ini tak ada hubungan lain selain teman? 3 tahun lalu di hari pernikahan kita, kau kabur. Buatku jadi lelucon, kini malah di belakangku bermain dengan wanita lain. Rama, beri aku alasan. Tak ada alasan khusus. Aku cuma merasa kita tak sejalan. Kau anggap nyawa murahan dan keluarga tak berarti. Usia 5 tahun, kau bisa tanpa ekspresi menginjak mati anak anjing dan membedah kelinci. Usia 6 tahun, kau hampir menyiksa teman masa kecil kita dan mencengkeram lehernya. Tak ada perasaan sama sekali. Mana mungkin aku bersamamu? Aku Ratu Bayangan, juara 1 daftar bayangan. Aku harus bertanggung jawab. Aku mungkin kejam, tapi cintaku padamu tulus. Maaf, kita tak cocok. Sekarang pergi dari Kota Bintang, jangan ganggu hidupku lagi. Kalau aku tak mau? Aku terpaksa mengusirmu pergi. Aku hanya bisa mengurangi pergi. Kau juga mencapai tingkat dewa. Inikah andalanmu? Benar, dan tubuh rohani suciku memang melawan tubuh gelapmu. Kau bukan lawanku sekarang. Serang saja aku. Kenapa mereka berdua sangat menakutkan? Ayahku bilang Rama itu orang hebat. Sepertinya memang benar. Kita bukan dari dunia yang sama. Apa Rama akan kalah? Mana aku tahu. Rama, aku benci kau. Kenapa kau tega padaku? Kenapa kau mengecewakanku? Realang Ratu Malam akan ikut emosi negatifnya dan melonjak. Jika menyerang sekarang, aku belum tentu bisa menekannya. Dan jika menyerang, hanya akan memancingnya. Bahkan membuatnya gila. Nanti semuanya sudah telat. Bukannya mau menyerang. Aku masih tak bisa menyerang. Tapi kita berdua harus ada akhir. Kau mau bagaimana? Sederhana, sederhana. Bunuh mereka berdua, lalu berlutut minta maaf padaku. Kau tahu aku tak tega. Aku mengalah. Ku beri kau pilihan. Katakan. Mereka berdua, bukan. Dan Putri Ayu di rumah sakit. Dari mereka bertiga, kau harus memilih satu yang mati. Setelah kau memilih, 2 yang lain bisa hidup. Ini tak ada gunanya. Ada. Tujuannya agar kau setiap mengingatnya terasa sangat menderita. Ini balas dendamku. Ada pilihan lain? Tidak. Aku cuma beri 3 pilihan. Kalau kau tak pilih, biar aku yang pilih. Kekuatan amarah sangat mengerikan. Ratu Malam hampir meledak. Bagaimana ini? Bagaimana keluar dari sini? Pilih aku. Aku rela mati demi mereka berdua. Tidak, aku juga bisa. Pilih aku. Kau harus jaga Citra. Citra sudah kuserahkan ke nenek. Tanpa aku, dia bisa hidup baik. Pilih aku. Rama, belum pilih. Aku sudah pilih. Bagus, katakan pilihannya. Pilihanku adalah... nyawaku. Tukar nyawa mereka. Rama, kenapa kamu sebodoh ini? Kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu sangat meremehkan nyawamu? Kenapa? Hanya dengan begini, aku bisa menyelamatkan mereka. Tapi aku hanya marah saja. Aku tak mau kamu begini. Bodoh. Aku tak izinkanmu mati. Kuharap kau lepaskan mereka. Kumohon, Putri 9, kita jumpa di kehidupan lain. Aku tak izinkanmu mati. Rama, bangunlah. Semua salahku. Aku terlalu memaksanya. Rama, tolong kuburkan dia. Rama, jangan mati. Jangan mati. Rama, jangan menakutiku. Dia sudah pergi. Untung pakai teknik mati suri berhasil menipunya. Ratu Bayangan, Anda biarkan saja Rama Jagat pergi. Sebenarnya aku hanya ingin melihat bagaimana kehidupannya. Karena dia hidup baik, biarkan dia pergi. Sepertinya Anda masih mencintainya. Teman masa kecil, bersahabat, mana mungkin tak cinta. Sayang sekali, dia tak mengerti hati Anda. Oh ya, Ratu Bayangan, banyak yang kabur dari daftar bayangan. Apa perlu saya gunakan sumber daya istana utama untuk menghabisi mereka? Tak perlu. Daftar bayangan memang merupakan organisasi kotor. Kali ini, biar saja dihapus. Mereka yang kabur, tak perlu diurus. Baik, pemimpin utama.
Si anak ulta, ayo potong kue. Aku mau tunggu. Citra, tunggu apa? Aku mau tunggu kakak cantik. Katanya saat ultahku, dia akan datang. Kakak cantik. Kenapa tak menyambutku?